Worship the Lord. So glad to have you here. Your presence, a refuge to me, where I am always welcome. Doa itu adalah clear kasih kita dengan Tuhan. Sebenarnya yang kita temukan hari ini bukan cara yang baru. Maksudnya bukan sesuatu yang no, karena itu tidak alkitabiah. Sebenarnya hari ini kita akan kembali lagi belajar yang sudah ada di dalam firman Tuhan. Hanya masalahnya sering sekali kita mulai berdoa dan mungkin kita mengikuti orang lain, kita mengikuti sesuatu yang kita merasa Tuhan mau, kita mulai mengikuti sesuatu yang kebiasaan kita. Jadi hari ini kita kembali lagi kepada cara lama sebenarnya, bukan cara baru. Sebelumnya saya mau membaca satu kesaksian. Kenapa? Karena memang doa itu berkuasa. Dari sepanjang program ini akan ada nomor WA, nomor yang pemirsa bisa hubungi. Shalom saudara-saudara. Saat ini adalah hari ketiga saya berpuasa, mengharapkan pertolongan Tuhan, mengharapkan penyertaan Tuhan, mengharapkan hikmat Tuhan, mengharapkan pengurapan yang dari Tuhan, mementingkan Tuhan dan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan lebih daripada segala yang lain, khususnya mengabaikan kepentingan dan kebutuhan jasmania dan berfokus pada kebutuhan rohania untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Itulah arti puasa. Puasa adalah sesuatu yang merupakan cara Tuhan membawa kita kepadanya. Kita melihat di dalam sepanjang Alkitab, orang-orang yang melayani Tuhan dimulai pada masa para nabi sampai pada masa para rasul dan murid-muridnya. Mereka berpuasa dan berdoa. Mereka menikmati sukacita dari Tuhan. Mereka menikmati kemenangan. Mereka menyembuhkan. Mereka membangkitkan orang mati. Mereka mengajar dengan penuh hikmat dan kuasa. Mereka mengangkat orang-orang yang putus asa. Mereka membebaskan orang-orang yang terpenjara oleh dosa, bahkan terpenjara secara nyata. Tetapi ketika mereka menyatakan kuasa Tuhan, orang-orang yang dipenjara dibebaskan sambil dibebaskan dari dosanya. Yang melakukannya adalah Tuhan melalui kehidupan mereka. Ada orang mengatakan bahwa sekarang kita tidak lagi perlu berpuasa karena Yesus sudah berpuasa untuk kita. Kenyataannya tidak demikian, saudara. Kenyataannya yang murid-murid gereja sejati lakukan bersama-sama dengan para rasul adalah mereka berpuasa dan berdoa dan menyelidiki kitab suci, bagaimana seharusnya menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ada di antara orang-orang yang merasa dirinya teolog mengatakan seolah-olah merendahkan hati sekaligus menuduh orang lain itu sombong. Mereka berkata dengan mengangkat sebuah ayat ketika Yesus berkata kepada orang-orang yang durhaka. Mereka berkata, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami menyembuhkan orang-orang yang sakit demi namamu? Melakukan mujizat demi namamu?" Lalu di sana dikisahkan Yesus berkata, "Enyahlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Nah,
ayat ini dipakai oleh teolog-teolog pelucu, para lelucon teolog, seolah-olah ayat itu dipakai oleh teolog-teolog gadungan, teolog-teolog doktor bohong-bohongan, bahwa kalau kita dipakai Tuhan menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat, maka itu bagian dari pelanggaran akan firman Tuhan. Seolah-olah kalau kita Tuhan pakai mengadakan perkara-perkara yang besar, membuat orang bertobat demi nama Yesus, menyembuhkan orang demi nama Yesus, mengangkat, membebaskan orang yang stres, berbeban berat demi nama Yesus, seolah-olah itu adalah sebuah tanda-tanda kepalsuan. Tanda-tanda kepalsuannya bukan mujizat dalam nama Yesus, tetapi perbuatan jahatnya. Tanda-tanda perbuatan jahatnya itu adalah mereka buta untuk mengerti bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Perseteruan dengan Allah adalah persahabatan dengan dunia ini. Ketika orang berseteru dengan Tuhan, itu lebih disebabkan ketika pikiran kita duniawi. Kita tidak berseteru dengan Yesus ketika kita dipakai oleh Yesus sendiri mengadakan mujizat. Banyak teolog-teolog mengajarkan semakin orang berbeda dengan mereka, maka semakin sesat orang itu yang berbeda dengan mereka itu. Begitu pola pikir yang ditanamkan kepada jemaatnya, sehingga jemaatnya sesat sama seperti mereka. Jadi ukurannya adalah ukuran mereka untuk menyatakan seseorang sesat, untuk menyatakan seseorang melenceng. Ukurannya adalah ukuran mereka. Padahal sebenarnya ukuran sesat tidak sesat itu diukur oleh Tuhan sendiri, oleh firman itu sendiri. Tetapi bukan firman yang dipelesetkan menjadi melenceng, tidak sesuai dengan maksudnya. Ukuran dari benar sesuai dengan Alkitab ada faktanya, ada prakteknya, ada naskah literalnya, ada naskah sejarahnya. Itu loh memahami firman Tuhan. Misalnya baptisan, ada prakteknya diselamkan. Ada ayatnya, kata baptiso, artinya diselamkan. Coba saudara terjemahkan misalnya, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu bahasa Yunaninya ada. Dan kalau mereka berkata, perciklah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu bahasa Yunaninya ada. Jadi menyelamkan dan memercikkan ada bahasanya. Berbeda menyelamkan dengan memercikkan. Itu contohnya loh. Saudara-saudara, doktor-doktor teologi dan percik-percik teologi. Demikianlah hal-hal pernyataan Tuhan. Demikian apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu harus kita rendah hati memahaminya. Nah, kembali kepada soal puasa dan berdoa. Berdoa dan berpuasa adalah ajaran Alkitab. Suatu gereja yang tidak mengajarkan berdoa dan berpuasa lagi, sesungguhnya mereka tidak sedang ada upaya mendekat kepada Tuhan. Suatu gereja yang tidak mengajarkan berdoa dan berpuasa sesungguhnya tidak pernah berupaya membawa jemaatnya dekat kepada Tuhan, termasuk dirinya. Suatu gereja yang sejak berdirinya sampai menjadi kaya raya
tidak pernah mengajarkan pentingnya berdoa dan berpuasa. Sesungguhnya adalah gereja yang tidak pernah ada niat membuat gereja itu dekat kepada Allah. Itu pasti. Karena berdoa dan berpuasa saja itu adalah tahapan awal. Berdoa dan berpuasa adalah tahapan awal. Dan memang dengan berpuasa kita lebih bertaraf pada komitmen, lebih merindukan. Bukan saya bilang karena saya berpuasa saya sudah hebat. Tetapi kalau saudara hamba Tuhan, saudara pendeta, saudara doktor teologi, tetapi tidak berpuasa berstandar Alkitab, belajar lagi, belajar bro. Belajar saudaraku. Jangan bangga dengan uangmu. Jangan bangga dengan menara gereja. Menara mereka lebih hebat lagi. Jangan bangga dengan aset gereja. Jangan bangga dengan gaji pendeta. Orang di sana judi lebih banyak duitnya daripada duitmu. Orang di sana cuma ngaku-ngaku pendeta, lebih banyak duitnya daripada duitmu. Jadi untuk mencapai uang saja cukup berdusta pun cukup. Itulah sebabnya ambillah harta yang di sorga dengan berpuasa dan berdoa, supaya gereja punya power. Sekarang gereja kebanyakan sekarang memiliki uang, memiliki gedung, memiliki dana, memiliki massa. Tetapi massa yang akan terbakar, gedung yang akan terbakar, aset yang akan terbakar, yang semuanya akan dimakan ngengat. Yesus berkata, apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Sekarang apa yang dipunyai gereja? Adakah kebenaran? Adakah mereka mencari hadirat Tuhan? Adakah mereka memang bercita-cita mengabaikan keinginan daging sebanyak-banyaknya dan berusaha merindukan persatuan dengan roh Tuhan sebanyak-banyaknya? Saya tidak mengatakan kita sedang berlomba untuk mengadakan mujizat dan kita menjadi sombong. Tidak. Itu hanya tuduhanmu saja. Saya tidak akan pernah sombong. Kalaupun pernah tumpang tangan di atas orang sakit dan di atas orang mati, dan mereka berubah. Tidak, itu hanya tuduhanmu saja. Dugaan di otakmu saja itu. Bahwa kalau orang sudah menyembuhkan orang sakit, kalau orang sudah bernubuat, kalau orang sudah berbahasa roh, lalu kau otomatiskan itu mereka adalah orang-orang sombong. Itu otakmu saja yang kotor. Memang berpuasa bukan sebuah prestasi rohani. Berpuasa adalah sebuah upaya lebih rohani. Ketika seseorang berpuasa, tidak berarti dia sudah ada pada posisi sangat rohani. Sebab yang dimaksudkan dengan rohani adalah kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada cara lain selain cara Alkitab. Tidak ada cara lain. Tidak ada definisi lain
selain definisi yang Alkitab katakan.